Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan, kami dari kelompok PKN PSA, delegasi dari Universitas Lampung. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil dari penelitian kami yang berjudul Tenggelamnya Mutiara Hitam Lampung, Lada ke Kopi Era Kolonial di Kabupaten Tanggamus. Baiklah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama Muhammad Rizkilah sebagai ketua kelompok, yang kedua Vera Ferianti sebagai anggota 1, yang ketiga Hilman Rifki sebagai anggota 2, dan yang keempat Yusuf Perdana SPD MPD sebagai dosen pendamping. Baiklah, langsung saja ke hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Provinsi Lampung terkenal dengan hasil perkebunannya. Komoditas utama di Lampung saat ini adalah kopi. Lampung merupakan daerah pengekspor kopi terbesar di Indonesia, bahkan mencapai 70% dari keseluruhan ekspor kopi di seluruh Indonesia. Salah satunya Kabupaten Tanggamus sebagai daerah penyumbang kopi terbesar di Provinsi Lampung. Sebelum kopi menjadi primadona masyarakat Lampung saat ini, lada terlebih dahulu menjadi komoditas andalan di Lampung sejak zaman Kesultanan Banten hingga era kolonial. Dahulu, pusat penanaman lada di Lampung berada di daerah Tulang Bawang, Semaka, atau Tanggamus pada saat ini, Seputih, Sekampung, dan Teluk Betung. Namun, pada abad ke-19, lada sudah tidak lagi menjadi komoditas utama walaupun tetap penting bagi Belanda. Adapun faktor yang mempengaruhi pergeseran komoditas ini yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi peralihan komoditas di Tanggamus pada saat itu adalah minat petani beralih ke komoditas yang lebih menguntungkan serta perawatan yang mudah. Karena pada tahun 1930 perkebunan lada diserang penyakit kuning serta adanya komoditi perkebunan lain seperti kopi dan coklat, sehingga lada semakin bersaing dengan tanaman ekspor lainnya. Hal ini mengakibatkan produksi lada semakin berkurang. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peralihan komoditas ini dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda, yaitu politik etis, di mana pembudidayaan kopi masa politik etis menyebar sampai ke Sumatera, salah satunya Lampung. Beriringan dengan proses kolonisasi dari tahun 1905 sampai 1911 di Lampung, termasuk Tanggamus, serta terjadinya krisis Malaysia pada tahun 1929 yang berdampak pada permintaan lada yang berkurang di pasaran Eropa yang mengakibatkan para masyarakat dan Belanda mengalihkan ke penanaman kopi di Lampung. Adanya peralihan komoditas dari lada ke kopi berdampak pada masalah sosial dan ekonomi. Program kolonisasi yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda berdampak pada kemajemukan etnis di Lampung, khususnya Tanggamus. Bahkan, setelah kemerdekaan Indonesia, program kolonisasi ini diadopsi menjadi program transmigrasi untuk penyebaran penduduk secara nasional, sehingga sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Hubungan antara masyarakat di Lampung terjalin harmonis, akan tetapi tetap ada konflik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, adanya perkebunan kopi berdampak pada kebiasaan masyarakat Lampung, yaitu budaya minum kopi. Konsumsi kopi Tanggamus digemari karena cita rasanya yang khas dan efek fisiologisnya sebagai minuman penyegar. Bahkan, Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, mengeluarkan surat edaran tentang hari Jumat sebagai hari minum kopi. Kopi semakin berkembang di Lampung, khususnya Tanggamus, apalagi setelah produksi lada mengalami kemunduran. Adapun faktor yang mempengaruhi ialah karena minat masyarakat yang beralih ke komoditas yang lebih menguntungkan dan perawatan yang mudah, sehingga masyarakat beralih penanaman ke kopi. Sehingga kebun lada mengalami penurunan yang drastis dan berpengaruh pada jumlah produksi lada Lampung. Karena merupakan salah satu minuman yang sering dikonsumsi masyarakat Lampung, kopi dijadikan sebagai komoditas andalan dalam sektor perkebunan Lampung, khususnya Tanggamus. Baiklah, itulah sejenak video yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.